Informasi komunitas harga emas melemah di awal pekan dibayangi aksi profit taking setelah mencapai level tertinggi 7 minggu. Harga minyak mentah kembali menguat di Senin setelah pasar kembali dibayangi ketidakpastian kapan Selat Hormuz akan dibuka kembali. Sementara harga batu bara melemah di 3,36% dalam sepekan terakhir. Harga emas melemah di awal pekan dibayangi aksi investor melakukan aksi taking profit setelah harga mencapai level tertinggi 7 minggu di sesi sebelumnya. Sementara pasar menantikan data inflasi Amerika Serikat untuk mendapatkan petunjuk baru mengenai arah suku bunga The Fed. Mengutip Reuters, Senin pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, harga emas spot turun 0,5% menjadi 4.322,28 dolar Amerika per troy ounce. Sebelumnya harga emas sempat mencapai level tertinggi sejak 17 Juni di Jumat pekan lalu setelah data lapangan kerja Amerika lebih lemah dari perkiraan. Harga minyak mentah kembali menguat di Senin setelah pasar kembali dibayangi ketidakpastian mengenai kapan Selat Hormuz akan dibuka kembali. Investor menilai risiko pasokan minyak masih tinggi, meski Iran menyebut kesepakatan dengan Oman terkait jalur pelayaran di kawasan tersebut sudah memasuki tahap akhir. Mengutip Reuters, harga minyak Brent naik 1,09% di 84,46 dolar Amerika per barel. Harga minyak WTI Amerika Serikat menguat 0,78% menjadi 78,79 dolar Amerika per barel. Kenaikan tersebut terjadi setelah dua acuan harga minyak tersebut anjlok lebih dari 7% di pekan sebelumnya, dipicu harapan Iran dan Oman segera mencapai kesepakatan yang dapat membuka kembali Selat Hormuz. Harga batubara terpantau kembali tertekan di sepanjang pekan lalu. Dikutip dari Refinitiv di Jumat pekan lalu, harga batubara dunia kontrak yang berakhir September 2026 ditutup turun 0,19% di level 129,5 dolar Amerika per ton dan dalam sepekan terkoreksi 3,36%. Penurunan harga batubara dipicu lonjakan produksi batubara India yang merupakan konsumen terbesar kedua di dunia sebesar 7,51% year on year menjadi 69,75 juta ton di Juli 2026, sehingga pasokan domestik meningkat dan kebutuhan impor berkurang. Secara keseluruhan, pengiriman batubara India melonjak 17,34% dibandingkan tahun lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI menguat di 0,33% di level 78,44 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,07% di 16.002 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,34% di level 4.414 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman Oktober 2026 menguat di 0,70% di level 4.710 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan dan didominasi oleh sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Iran menyatakan pembukaan kembali Selat Hormuz masih bergantung pada pemenuhan sejumlah tuntutan oleh Amerika Serikat meski Teheran mengungkapkan kesepakatan dengan Oman mengenai jalur pelayaran baru di kawasan tersebut hampir rampung. Mengutip Reuters, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan kesepakatan dengan Oman terkait Selat Hormuz telah memasuki tahap akhir. Namun Teheran menegaskan kesepakatan tersebut belum secara otomatis membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz. Araghchi mengatakan Iran tidak akan membuka Selat Hormuz sebelum Amerika memenuhi sejumlah persyaratan yang diajukan Teheran. Kesepakatan dengan Oman nantinya akan mengatur jalur pelayaran baru yang dapat digunakan setelah persyaratan tersebut dipenuhi dan Selat Hormuz kembali dibuka. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat di Jumat pekan lalu melaporkan non-farm payrolls turun 23.000 di Juli setelah data Juni direvisi menjadi penurunan 20.000. Hasil tersebut jauh di bawah ekspektasi ekonom yang disurvei Dow Jones yang memperkirakan penambahan 83.000 pekerjaan. Meski demikian, tingkat pengangguran justru turun menjadi 4,1% dari 4,2%. Penurunan ini bukan karena peningkatan penyerapan tenaga kerja, melainkan akibat semakin dikit warga yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan.
Tingkat partisipasi angkatan kerja turun menjadi 61,4%, terendah dalam lebih dari 5 tahun. Revisi data jumlah pekerjaan di Mei direvisi turun menjadi 63.000, sehingga rata-rata penciptaan lapangan kerja selama 12 bulan terakhir hanya mencapai 34.000. Mengutip Bloomberg, Biro Statistik Nasional China merilis indeks harga produsen atau PPI naik 3,5% di Juli dibandingkan setahun sebelumnya, lebih lambat dari perkiraan dan turun dari kenaikan 4,1% di bulan sebelumnya. Ini merupakan perlambatan pertama sejak PPI China kembali tumbuh positif di Maret akibat kenaikan harga minyak setelah mengalami penurunan selama lebih dari 3 tahun. Sementara itu, inflasi konsumen China melambat menjadi 0,5% dari 1% di Juni. Indeks harga konsumen inti yang tidak memasukkan komponen pangan dan energi yang volatile turun menjadi 0,9% dari 1%. Data inflasi di tingkat produsen China melandai, sementara harga konsumen juga mengalami perlambatan. Hal ini menjadi tanda lain bahwa tekanan biaya akibat guncangan harga minyak mulai mereda. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat signifikan di awal pekan dan semakin jauh meninggalkan level 17.900-an di tengah ekspektasi sikap dovish the Fed. Dikutip dari RTI hingga Senin siang tadi, rupiah per pukul 12:17 waktu Indonesia Barat menguat di 0,40% di level 17.808 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,48% di level 17.800 rupiah per dolar Amerika di perdagangan Senin awal pekan. Sementara itu indeks dolar Amerika di Senin pagi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat terpantau menguat di 0,12% ke posisi 99,66. Rupiah tetap menguat meski indeks dolar Amerika menguat di Senin pagi karena belum menghapus tekanan yang dialami dolar Amerika yang masih bergerak di sekitar posisi terendahnya dalam 2 bulan terakhir. Setelah data ketenagakerjaan Amerika di periode Juli menunjukkan pelemahan. Hal ini melihatkan pasar tenaga kerja tidak sekuat perkiraan awal, di mana data tersebut meredakan ekspektasi The Fed akan menaikkan suku bunga di September. Peluang kenaikan suku bunga kini diperkirakan sekitar 44%, turun dari 67% dari pekan sebelumnya. Langsung saja kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama terhadap dolar Amerika Serikat di 17.760 rupiah. Pergerakan nilai tukar rupiah semakin menguat dan sudah meninggalkan level 17.800-an pemirsa. Sementara update pasca penutupan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, penguatan semakin tinggi di 0,75% di 17.746 per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 20.641 rupiah, pound sterling di 23.973 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 112,11 rupiah.